Syifa takut banget, Bu. Barusan di sini ada hantu. Itu pasti hantu sumur. Apa ini? Ada apa ini? Bu, tadi Syifa diganggu sama hantu sumur. Hantu yang biasa menolong Mas Dewo, Bu. Orang itu benar-benar ya membuat hidup keluarga anakku tidak tenang. Kenapa dia masih aja selamat ya? Harusnya Ratma itu sudah mati di tangan hantu sumur itu. Bu, sekarang aku mau minta izin sama Ibu ya. Aku titip anak-anakku di sini, Bu. Ya, biar mereka aman. Aku harus pergi ke sana, Bu. Enggak, Bu. Ibu nggak boleh ke sana. Di sana tuh bahaya, Bu. Sayang, Ibu tahu kalau itu bahaya. Tapi mau nggak mau Ibu harus ke sana. Ya, ini semua demi keamanan keluarga kita. Kalau gitu, Ibu harus ke orang pintar. Baik, Ibu akan pergi ke sana sebelum Ibu ke rumah Mas Dewo. Tubuhmu dikelilingi aura hitam. Itu pasti aura gaib yang sudah diberikan oleh hantu sumur itu, Pak. Iya benar, Pak. Dan di sampingmu ada manusia monyet yang ingin melindungimu. Tapi dia takut karena tubuhmu dikelilingi aura hitam yang membuat dia terpental saat ingin menyentuhmu. Pak, tolong saya, Pak. Keluarkan aura hitam ini dari tubuh saya, Pak. Baiklah. Aku hanya ingin mengobatinya supaya kamu bisa melindunginya lagi. Sekarang sudah sadar akhirnya ya setelah saya diruqyah udah itu. keberasa sekarang, tapi tetap aja saya itu kalau udah ditemu dia atau ditelepon dia udah pokoknya ngikut aja gitu. Itu yang saya heran. Dari berantem, kalau udah dengar suara dia tiba-tiba nurut Iya. lagi. Kok kamu sendiri? Anak-anak mana? Anak-anak akan terus berada di rumah Ibu, Mas. Siapa sosok manusia seperti monyet? Apa jangan-jangan dia yang melindungi Ratma karena Ratma punya ilmu pesugihan baru? Tidak. Aku tidak akan menumbalkan siapapun. Tidak akan pernah lagi. Aku tidak akan meminta tumbal kepadamu. Kali ini, aku ingin tumbal itu diberikan oleh Dewa. Kenapa harus aku? Biasanya kan si Ratma yang selalu memberikan tumbal. Aku mau kamu yang mencarinya. Kamu harus memberikan anak yang lahir pada hari Kamis Pon. Sama persis seperti hari kelahiran. Om mau nanya, kalian lahirnya hari apa ya? Apaan sih, Om? Om cuma nanya doang kalian lahir hari apa. Aduh, kabur lagi. Ini sangat sulit. 3 kali anak yang aku tanya selalu saja gagal. Kamu harus terus berusaha, Dewa. Bagaimana caranya aku tahu anak-anak itu lahir di hari Kamis Pon? Anak yang hari lahirnya sama sepertimu akan terlihat berbeda di matamu. Berbeda bagaimana? Sekarang kamu lihat sekeliling. Itu ada anak. Tubuhnya bercahaya. Dialah yang kamu cari. Dek. Om mau nanya, kamu lahir di hari Kamis Pon kan? Mau apain, Om? Om cuma tanya doang, kamu lahir di hari Kamis Pon kan? Lepasin saya, Om! Pak, tolongin, Pak! Cepetan itu! Diculik! Anak diculik! Pak! Tolong, Pak! Weh, lepasin, Pak! Aku gagal mendapatkannya. Karena warga keburu datang. Aku sudah memberikanmu kemampuan untuk melihat anak yang hari lahirnya sama sepertimu. Tolong, beri aku keringanan untuk syarat tumbal itu. Tidak bisa. Aku ambil ketiga anak Ratma sebagai tumbal. Hanya Ratma lah yang bisa menumbalkan anak-anaknya itu. Usahamu akan bangkrut. Dan karirmu akan merosot jika kamu tidak segera memberikan aku tumbal. Aku harus menumbalkan Ratma. Kamu sudah aku jadikan tumbal hantu sumur. Maksud Mas apa sih? Mas! Jangan coba-coba mengganggu Ratma. Aku yang akan selalu melindungi Ratma. Ratma adalah milik
membiarkan siapapun mendekati Ratma? Hah? Kamu gak usah takut. Hantu sumur itu tidak akan bisa mendekatimu. Aku tidak bisa mendekati Ratma. Maksudnya? Ratma kini dilindungi oleh manusia monyet. Ternyata benar dugaan. Manusia monyet itu adalah pelindung Ratma. Aku harus bagaimana? Tolong aku. Aku gak mau kehilangan usaha dan karir aku. Sekarang semuanya tergantung oleh Ratma. Karena dia yang sudah melakukan tapa, bukan kamu. Ratma! Kamu harus segera menumbalkan anak-anakmu. Oh, enggak Mas ya, enggak. Aku enggak akan pernah menumbalkan anak-anakku, enggak akan pernah. Mas, enggak akan. Kamu sudah berani membantah aku? Hah? Jangan, Mas. Pasti karena dia sudah tahu dengan masalah hantu itu. Sehingga lingkaran pelindungnya terbuka dan berubah sehingga aku bisa menyerang. Mulai hari ini, saya akan memutus kerjasama dengan perusahaan kamu. Loh Pak, nggak bisa begitu dong Pak. Kita itu sudah tanda tangan kerjasama itu bersama Pak. Bapak nggak bisa begitu aja asal memutuskan kerjasama kita. Saya punya hak. Ini namanya penipuan. Di perjanjian juga sudah jelas tertulis. Kalau investor itu berhak memutuskan kalau kami tidak mendapatkan untungan dari kerjasama ini. Besok kami akan urus pemutusan kerjasama ini. Sabar dulu Pak. Ya Pak. Mau kemana? Hah? Mau masuk kantor saya Pak. Mau masuk gampang. Tapi selesaikan dulu masalah kita ini. Apa ya Pak? Ada apa. Ingat, lu tuh punya utang. Aduh, apes banget sih hari ini. Kenapa mereka harus datang lagi di waktu yang bersamaan? Woi! Ngapain lo diem aja? Tanggung jawab lo! Iya Pak, tapi sabar dulu Pak. Saya akan bayar kok. Baik Dewo. Gue kasih waktu lu 1 minggu. Tapi lu kalau nggak bayar utang, lu tahu sendiri akibatnya. Ratma! Ratma! Mas. Iya Mas, ada apa? Aku butuh uang. Sekarang kamu beri aku uang. Uang dari mana Mas? Aku nggak punya uang, aku nggak punya apa-apa lagi Mas. Kalau kamu tidak memberikan aku uang, aku akan membuat anakmu menderita. Tapi anakku baik-baik aja kok Mas, baik-baik aja. Nggak kenapa-napa mereka. Sehat-sehat. Kak, kita mau diapain Kak? Aku takut. Kalian diam aja. Jangan berisik. Bos. Halo? Ya bos. Berikan handphone ini kepada ibunya. Ada yang ngomong. Ini. Apa ini Mas? Ambil dong, nggak usah banyak tanya. Kalau kamu sayang sama ibu dan anak-anakmu, turutin permintaan Dewo. Mau apa lagi kamu? Aku mau minta tolong sama kamu. Mau pinjem uang lagi? Iya, aku mau pinjam uang. Kamu ada simpanan nggak? Bu, ibu itu udah amnesia ya? Utang yang kemarin aja belum ibu lunasi. Ini mau minjem lagi. Gimana sih, Bu? Kalau ibu pergi dari sini, pergi. Aduh, gimana kalau aku sampai ketangkap? Terus aku masuk penjara. Gimana dengan nasib anak-anakku? Nggak boleh, tolong aku. Aku bisa membantu hanya dalam hal kebaikan, bukan mencuri seperti itu.
Dasar maling ya. Mana uangnya? Mas, aku nggak berhasil dapat uangnya, Mas. Bahkan tadi aku hampir dipukulin orang gara-gara aku ketahuan mencuri, Mas. Aku akan menghabisi semua keluarga kamu. Mas, tolong jangan siksa keluarga aku, Mas. Mas, tolong. Mas. Aku tidak memiliki kemampuan untuk membunuh orang lain. Habisin semua keluarga di rumah itu. Satu-satunya jalan, dia itu harus melepaskanmu. Akan tetapi, setelah aku melepaskanmu, aku tidak bisa lagi membantumu. Karena energiku terkuras habis. Aku ikhlas. Aku rela kalau aku harus disiksa oleh Mas Dewo. Aku rela menerima semua siksaan itu. Tolong, selamatkan mereka, selamatkan keluarga. Baiklah, aku akan membantu keluargamu. Ayo, ikut aku. Aku akan bertapa melakukan ritual pesugihan di gua itu. Ayo, ikut. Kenapa lo? Hah? Wah, udah beres nih. Bro, rumah ini banyak hantunya. Iya benar. Ya, kita cabut. Ayo. Jadi itu orang itu memang penolong saya. Dia itu saya diruqyah lah sama dia, dibersihin, saya minta dibersihin. Tapi tujuan suami saya tetap dia maunya kaya sebenarnya. Tapi saya seneng banget ketemu orang itu. Saya deket sama yang kuasa, saya diruqyah sama dia dan saya minta benar-benar saya sebenarnya ketemu dia itu. Ya saya dosa saya banyak pokoknya. Ya itu ngelakuin itu udah dosa. Lepasin saya. Mas, lepasin saya, Mas. Akhirnya aku mendapatkan tumbal. Sekarang kamu tidak bisa lagi lolos karena pelindungmu sudah tidak ada. Aku tidak mau dijadikan tumbal. Tolong! 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 Pak Ustadz, tolong saya, Pak. Saya mau dijadikan tumbal, Pak. Tolong, Pak. Kamu jangan ganggu perempuan ini lagi. Pergi! Terima kasih banyak ya Pak Ustadz ya. Mungkin kalau tidak ada Pak Ustadz, saya pasti sudah mati, Pak. Saya tadi menerima laporan dari seseorang yang melihat ada perempuan dan laki-laki datang ke gua ini. Saya hanya ingin mencegah supaya tidak ada lagi pemujaan terhadap makhluk gaib. Karena kata orang-orang, tempat ini sering dijadikan tempat pemujaan. Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah kamu telah selamat. Lagi-lagi kamu gagal mendapatkan tumbal untukku. Hari ini kamu harus menggantinya dengan nyawamu sendiri. Jangan ambil nyawa saya. Jangan. Jadi sebenarnya tidak usah mencari-cari kesalahan yang lalu, yang sudah berlalu lah ya. Kita harus berpikir dimanapun kita berada. Jadi saya juga mendapatkan pengalaman juga yang bagus dan masukan yang baik bahwa kita bisa berpikir di mana saja dengan tidak pakai apapun, dan bahkan kita bisa kayak subhanallah dan ruas jari pun itu bisa kayak kita bisa melafalkan
sebenarnya dengan kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak seperti itu, dengan ruas-ruas jari seperti itu, bahwa ternyata ruas jari manusia itu 33. Bisa 33 seperti itu. Alhamdulillah Ibu, setelah saya membersihkan badan Ratma, insya Allah sudah tidak ada lagi gangguan makhluk gaib dalam keluarga ini. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu. Hikmah yang bisa saya ambil dari masalah ini adalah kita harus bersabar dalam menghadapi segala ujian. Dan jika kita memang berniat untuk berhijrah, kita harus bersiap bahwa apapun yang terjadi nanti, kita harus mau menerimanya. Karena itu adalah merupakan kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah sebaik-baiknya keputusan. Manusia bisa berencana, tetapi Allah juga yang menentukan.